Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bu Guru akan menjelaskan materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, sebelumnya materi ini sudah diajarkan pada minggu yang lalu. Jadi di sini Bu Guru hanya mengulas sedikit lagi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse agar kalian lebih paham. Fungsi komposisi. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi komposisi? Apakah kalian masih ingat? Ya, fungsi komposisi adalah penggabungan sebuah operasi dua jenis fungsi f(x) dan g(x) sehingga mampu menghasilkan sebuah fungsi baru. Sedangkan operasi fungsi komposisi tersendiri adalah dapat dinotasikan dengan huruf O atau lebih sering kita bacanya dot, atau bisa juga dibaca komposisi atau juga bundaran. Sekarang kita perhatikan bahwa dalam fungsi komposisi nanti kita akan ketemu dengan fungsi g.f x sama dengan g(f(x). Nah, ketika kalian menemukan fungsi seperti ini, cara pengerjaannya adalah dengan cara kalian mengerjakan f(x)-nya terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan oleh gx. Sedangkan ketika kalian nanti ketemu fungsi f.gx sama dengan f(gx), itu cara mengerjakannya dengan mengerjakan gx-nya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pengerjaan fx. Selanjutnya kita belajar mengenai sifat-sifat fungsi komposisi. Pada minggu yang lalu juga sudah diajarkan materi tentang sifat-sifat fungsi komposisi. Apa kalian masih ingat? Jadi di sini akan kita ulas kembali bahwa ada 3 sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama, fungsi komposisi tidak berlaku sifat komutatif. Jadi ketika kalian menemukan fungsi f.gx, itu cara pengerjaannya tidak akan sama dengan fungsi g.fx. Jadi f.gx tidak sama dengan g.fx. Yang kedua, fungsi komposisi memiliki sifat asosiatif. f.g.hx sama dengan f.g.hx. Yang ketiga, fungsi komposisi memiliki sifat identitas. Jadi f.ix sama dengan i.f(x) sama dengan fx. Jadi ketiga sifat ini adalah sifat yang dimiliki oleh fungsi komposisi. Jadi kalian harus hafal, minimal itu kalian harus ingat, karena ketika kalian nanti ingin mencari fungsi komposisi akan ketemu dengan sifat-sifat ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, diketahui fx sama dengan 3x min 5 dan gx sama dengan 2x plus 1. Kita disuruh untuk menentukan yang a f.gx dan yang b g.fx. Kita kerjakan yang a dulu. f.gx sama dengan f(gx). Seperti materi sebelumnya, penjelasan sebelumnya, bahwa ketika kita menemukan fungsi f.gx, itu yang dikerjakan terlebih dahulu adalah fungsi gx-nya. Jadi kita kerjakan fungsi gx-nya dulu, sama dengan, maaf ini ada kesalahan penulisan, seharusnya itu f. Kita masukkan fungsi gx-nya 2x plus 1 sama dengan, baru kita masukkan fungsi fx-nya. Fungsi f-nya yaitu 3 2x plus 1 min 5. Jadi sama dengan 6x plus 3 min 5. Ini dari 3 kali 2x, 6x, 3 kali 1 plus 3, dan min 5. Baru kemudian sama dengan hasilnya 6x min 3 min 5 min 2. Sekarang yang B, g.fx sama dengan gfx. Seperti yang sebelumnya, bahwa berarti ketika kita ketemu fungsi g.fx, yang didahulukan pengerjaannya adalah fungsi fx-nya. Jadi g, kita masukkan fungsi fx-nya 3x min 5 sama dengan kita masukkan fungsi g-nya 2 3x min plus 1 sama dengan 2 kali 3x 6x, 2 kali 5 10, 2 kali min 5 min 10 plus 1 sama dengan min 10 plus 1 6x min 9. Nah, kita ketahui bahwa jawaban dari kedua fungsi ini adalah tidak sama ya. Berarti
dari fungsi f.gx dan fungsi g.fx ini tidak berlaku sifat komutatif. Seperti sifat yang dimiliki oleh fungsi komposisi, bahwa fungsi komposisi itu tidak berlaku sifat komutatif. Sekarang kita masuk ke fungsi inverse. Fungsi inverse kemarin juga sudah dijelaskan apa itu fungsi inverse, yaitu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Jadi misalkan Bu Guru punya angka 1, berarti inverse-nya itu -1. Jadi yang dimaksud dengan fungsi inverse ini adalah suatu fungsi f memiliki fungsi inverse f inverse atau f-1 jika f merupakan fungsi bijektif. Bisa dituliskan fx sama dengan y jika dan hanya jika f inverse-nya f pangkat -1 y sama dengan x. Selanjutnya sifat dari fungsi inverse. Yang pertama ada f.g inverse x sama dengan g inverse f inverse x. Yang kedua g.f inverse x sama dengan f inverse g inverse x. Yang ketiga ada f.g.h inverse x sama dengan h inverse g inverse f inverse x. Ini sudah dijelaskan pada minggu yang lalu, jadi kita hanya menjelaskan sekilas saja untuk mengingat. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi f(x) sama dengan 2x plus 6. Jadi kita misalkan f(x)-nya ini adalah y. Jadi y sama dengan 2x plus 6. Kita pindah ruas, 2x sama dengan y min 6. X sama dengan y min 6 per 2. Jadi y per 2 itu setengah y, 6 per 2 min 3. Dengan demikian f inverse y sama dengan hasilnya itu setengah y min 3 atau f in x sama dengan setengah